Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian. Hari ini tanggal 1 Maret ya, tahun 2024, hari Jumat. Sore hari ini sekitar jam 4:30, jadi sudah agak gelap. Semoga videonya tetap bisa terlihat jelas. Video kali ini saya ingin memenuhi permintaan ya beberapa sedulur sehobi ya, dimana pada saat saya beberapa kali mengeluarkan ya merpati dari kandang saya untuk diadopsi ya, oleh sesama penghobi. Itu kan biasanya sifatnya saya spontan ya. Jadi di kandang kira-kira ada merpati apa yang recommended ya, yang menurut saya layak. Itu biasanya spontan aja gitu. Jadi bisa dibilang tanpa planning. Nah, makanya ya tanggalnya atau harinya ngacak ya. Nah, tetapi terus ada beberapa yang inbox ke saya, Pak J, wah saya sebetulnya minat sekali, sayang belum gajian gitu ya, dananya belum ada beberapa yang seperti itu. Terus ada yang mengusulkan kalau mau ngeluarin burung tanggal-tanggal muda Pak J gitu, siapa tahu saya cocok ya, makanya ini saya coba akan mengeluarkan salah satu betina yang menurut saya sangat-sangat mumpuni ya, sangat-sangat layak ya untuk diadopsi, untuk dijadikan pondasi kandang ya. Jadi di sini sebenarnya banyak ya burung-burung yang lain ya di kandang, cuman kalau yang menurut saya kurang srek ya, kurang klik di hati saya tuh kalau mau ngeluarin ya, dalam arti dijual ya, itu saya kok rasanya kurang pede ya, dan kayak gimana ya, kurang srek aja gitu loh. Jadi makanya semua yang saya upload ya, yang bisa diadopsi ya oleh sedulur sehobi, itu sebetulnya adalah burung-burung yang sebetulnya saya suka ya. Jadi burung-burung yang baik ya, dan makanya kalau saya ngirim itu rasanya plong ya, jadi nggak ada beban. Walaupun ya kita nggak tahu ya, namanya makhluk hidup bisa menjadi baik ya seperti prediksi saya, bisa juga enggak gitu loh ya. Tetapi pada dasarnya kalau burung itu saya sukai ya, itu saya lebih gampang ya sebetulnya untuk mengeluarkan supaya diadopsi ya. Karena prinsipnya kalau pembeli itu merasa puas ya, saya juga senang ya itu. Oke, ikuti ya videonya, kira-kira betina apa sih yang mau saya keluarkan ya. Dan seperti biasa ya harus sat-set ya. Saya bukannya istilahnya ngarang cerita ya, tapi selama saya upload merpati yang bisa untuk diadopsi itu kadang cuman butuh waktu 5 menit dari video tayang itu langsung sold ya, langsung laku. Jadi makanya kalau yang memang kira-kira klik, silahkan langsung dibungkus ya, supaya tidak keduluan yang lain. Ikuti terus. Jadi betina yang mau saya keluarkan kali ini adalah betina anak Sparta. Jadi Sparta ketemu dengan betina anak detik ya, betina ternakannya Coasep Alphon Motor ya, jadi masih menggunakan ring emas cecep ya. Nanti saya akan tunjukkan ya
induk jantannya Sparta itu seperti apa, terus induk betinanya itu seperti apa. Nah, sedikit cerita ya mengenai induk jantannya betina ini. Ya. Sparta sendiri itu dulu pernah dilatih di Panggung, Mataram, Karangwatu, Muntilan, ya, dan sudah terbang di jarak Polestar ya, sudah 5 kilo. Ya, dan waktu masih aktif terbang, Sparta sendiri pernah ditawar, ya, tawar 2 kali. Yang pertama itu 15 juta, ya. Saya tidak perlu sebutkan ya, siapa yang nawar. Percaya monggo, nggak percaya juga nggak masalah ya. Terus yang kedua itu ditawar 18 juta. Ya. Ini orang luar kota semua. Nah, karena waktu itu memang masih aktif terbang ya, dan saya juga waktu itu belum punya istilahnya apa, player andalan ya. Ya saya sayang ya, jadi saya tidak lepas. Ya. Nah, berjalannya waktu, pada saat latihan kita gandengkan dengan untul. Ya. Ternyata karakter Sparta kan tidak pernah mau di belakang ya. Jadi kalau untulnya, kebetulan untul kita juga untul kencang-kencang semua. Ya. Jadi Sparta tidak mau kalah, dia ngelos ya, kencang sekali, akhirnya cedera. Kebetulan cederanya di sayap, jadi agak lama ya proses penyembuhannya. Terus akhirnya saya bawa pulang, saya jadikan indukan. Dan anaknya Sparta itu sudah terbang di Panggung Karangwatu, sudah 5 kilo juga. Nah, nanti akan saya tampilkan videonya. Ya. Anaknya Sparta yang terbang itu berarti kakaknya ini. Ya, kakaknya ini seinduk persis. Ya. Nah, sedangkan kakaknya betina ini yang betina itu sekarang juga saya jadikan salah satu pondasi kandang juga ya, indukan utama juga yang saya jodohkan dengan Patriot. Ya. Nah, menurut saya dari jalur terahnya ya ini cukup baik ya, karena kalau Sparta itu kan anaknya Labji ya. Labji itu anak Jahanam, Jahanam itu anak Metrik. Di jalur metrik itu kuat sekali juaranya ya. Mental juaranya sangat kuat, dan itu salah satu jalur trah yang sampai saat ini banyak dicari ya. Yaitu karena karakternya yang stabil tinggi, los 1-2-nya istimewa, bahkan 3-nya itu juga rapat sekali ke betina ya. Jadi kita kalau main tomprang untuk kompetisi, tentu kita maunya kan burung yang benar-benar tajam bawahnya ya, losnya mewah ya, kenceng anteng, los mewah, speednya bagus, dan bawahnya tuh harus nancap ya, clap ya. Jadi kalau posisi masih tinggi ya, 5 meter, 3 meter, dia sudah buka sayap ya, itu menurut saya kayak burung rumahan aja ya, jadi hanya spek hiburan ya. Tapi kalau kita sudah bicara kompetisi ya, burung-burung yang masih tinggi udah buka sayap itu akan sulit bersaing ya, karena selisih 1 detik pun mendarat di landasan itu berarti kita kalah ya. Jadi makanya yang kita cari tentunya los atasnya istimewa ya, 1-2-nya istimewa, 3-nya harus tajam dan keras, tapi kontrol ya, karena kita kan main tomprang ya. Kalau kolong ya sekeras-kerasnya mungkin masih nggak apa-apa ya, karena landasannya menggunakan busa ya. Sedangkan kalau tomprang rata-rata kan hanya menggunakan pasir, jadi tetap kerasnya harus dapat ya, tapi kontrolnya juga harus dapat. Nah, nanti bisa dilihat video kakaknya ini ya, waktu terbang di Karangwatu, Muntilan. Nah, untuk spek secara rabaan saya juga akan informasikan ya dengan detail ya setelah ini. Ikuti terus.
Nah, burung ini kalau secara rabaan menurut saya sih cukup bagus ya. Begitu dipegang ini langsung pas, enak di tangan ya. Terus bulunya juga halus ya, halus, kering. Terus, nih model kepalanya seperti ini. Mata, paruh, hidung ya. Model kepalanya nih saya suka ya. Ya bagus ya. Terus kita bisa lihat model ekornya ya. Ekornya nyatu ya. Model ekor menyatu. Terus ya ini larnya sisa satu, lar piye. Jadi burung ini otomatis sudah lenjeh sekali. Jadi sudah siap jodoh. Untuk capek tudang keras, ya, capek tudang keras, jarak sekitar 1 cm. Nomor ring 23165. Ya, nomor ring 23165. Nih, dari samping seperti ini ya, dagingannya juga masuk kategori lembut. Dadanya lumayan lebar ya, tapi standar ya, tidak terlalu lebar. Jadi betina ini belum pernah nelor ya, karena memang belum pernah kita jodohin ya, tapi kondisinya untuk saat ini sehat ya, sangat sehat. Kaki juga kering ya, kaki kering ya. Menurut saya ini kalau memang niatnya itu mau mencetak burung kerja ya, istilahnya burung-burung yang untuk main ya, terutama untuk kompetisi ya, ini udah menurut saya sih udah masuk ya. Karena induk jantannya kita sudah tahu karakternya, kerjanya. Terus saudara laki-lakinya kita juga sudah tahu kerjanya gitu loh. Jadi bukan sekedar cerita dongeng ya, terah ini terah itu, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kinerja induknya atau saudaranya. Nah, tuh lihat, udah lenjeh sekali ya. Jadi memang sudah siap jodoh. Nah, ini tinggal temuin jantan yang baik, udah dibrol aja. Jalur ini kuat sekali kok. Karakternya akan nurun ke turunannya tuh kuat sekali, jalur metrik. Wah, wis jos. Nah, ini betina jodohnya Sparta ya, cakep sekali ya, postur tubuhnya, pegangannya mantap. Jadi ini anak detik, ternakannya Coasep Alfon Motor. Jadi ringnya masih menggunakan ring emas ya, tulisannya Cecep. Nah, Sparta ketemu betina ini yang menghasilkan betina bluewok tadi yang bisa untuk diadopsi. Kalau detailnya Sparta ya silahkan cek video saya yang khusus review mengenai Sparta. Nah, ini video kakak saudara seinduk betina yang mau saya keluarkan.
biasanya kontrol bawahnya keras dan bagus sekali. Cuman di video ini pas kebetulan agak error, mungkin jadi kurang kontrol sedikit. Tapi burung aman dan sekarang masih lanjut dilatih terbang. Oke, saya kira cukup ya videonya mengenai betina yang bisa diadopsi. Jadi untuk informasi yang lebih detail mungkin nanti bisa japri aja via WA. WA saya hanya melayani teks aja ya. Jadi kalau telepon itu saya jarang sekali saya angkat. Terus juga kalau WA langsung to the point, ya langsung ke titik permasalahannya, mau nanya apa langsung aja. Soalnya kalau basa-basi selamat sore, selamat malam ya, itu saya jarang bales ya, karena saya lebih prioritas untuk membalas yang langsung ke pertanyaan ya. Jadi dia langsung ngechat nanya apa, itu biasanya yang saya prioritaskan, saya bales duluan. Tapi kalau cuman selamat sore Pak Jai, terus udah gitu aja, itu jarang saya bales ya. Mungkin balesnya ya nanti terakhir kali ya. Dan kadang malah lupa nggak kebales ya. Jadi kalau WA saya langsung to the point aja ya. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf ya. Dan semoga video kali ini juga bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih.